بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المال بالنصر والإحسان. Ustadz, nggak jelas suaranya. Ustadz, nggak ada suaranya. cek 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 Kecil. Sekarang kedengeran tapi kecil. cek. Halo. Kecil. Cek. الآن هل صوتي واضح؟ Waduh, Ustadz, kenceng الحمد banget. لله. الحمد لله. يسر الله Kaget. أمورنا جميعا. عفوا والله. طيب. Ini terkadang kalau pakai mikrofon yang sambungannya Bluetooth itu kadang kadang lancar koneksinya, pas sambungannya lancar bagus. Pas Bluetoothnya kurang pas itu kadang harus diputus dulu baru disambung lagi. Afwan Om Ahad. Karena kalau pakai bawaan laptop suaranya ya seperti itu. طيب. العفو منكن. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا آمين. أمهات في هذا المساء إن شاء الله سنكمل ما تبقى من الدرس 11. Kita akan betul-betul usahakan insyaallah menyelesaikan ad-darsul 11. Tabaqqa safhatan. Tersisa 2 halaman, ya kan Ibu ya? Iya. Nah,
وبعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى الدرس الثاني عشر. Setelah itu kita akan berpindah ke bab atau pelajaran ke-12. Wadarsul tsaniya asyara darsun sahlun. Pelajaran 12 ini sahlun. Mutaakkid. Sahlun. Insyaallah sahlun. Karena insyaallah sudah familiar, dan yang satu lagi sudah pernah kita pelajari dan ditambahkan. Jadi sudah pernah kita pelajari tapi ditambahkan satu ketentuan lagi di sana. طيب يسر الله أمورنا جميعا. أين وصلنا بالأمس؟ الدرس 11 في أي تمرين؟ Terakhir yang di kam ya. آخر ما قرأنا التمرين عن حرف أما، صح؟ أليس كذلك؟ Bala. Ini yang ini kan kemarin Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Nah, aina. Jadi jawabannya menggunakan amma. Amma ini untuk perincian. Kalau kita menggunakan amma, maka juga harus diikuti fa. Begitu kan Ibu ya? Amma. Amma maktabul baridi fa qaribun. Amma Utsmanu fa fi kulliyati tibbi atau fa yadrusu fi kulliyati tibbi. Amma akhi fa ila saydaliyah. أو وأما أخي فذهب إلى الصيدلية. هل من سؤال أمهات قبل أن نستمر؟ هل من سؤال؟ الله عليكن. Hari ini kebanyakan mustami'ah ya. Yasrallahu marana jami'an. Tidak mengapa. Tapi kan ada yang enggak kan weh? Perwakilan. طيب أظنه ما في سؤال. إذا نستمر إلى صفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك التمرين الخامس عشر. التمرين الخامس عشر. تأمل الأمثلة الآتية. Kita hanya diminta untuk ini saja. Ta'ammal al-amthalat al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. طيب. نقرأ أولا. Kita baca أمهات ya. جربنا بعدي. جاء أخي من مكة. جاء أخي من مكة. ما معنى جاء أخي من مكة؟ Saudaraku telah datang dari Mekah. جيد. افتح الله عليك. ما شاء الله. Saudaraku telah datang dari Mekah. ثم الجملة بعدها بجانبها. كررنا بعدي. جاء أخ لي من مكة. جاء أخ لي من مكة. Min Makkah. ما معنى هذه الجملة؟ Salah seorang saudaraku telah datang dari Mekah. جيد. افتح الله عليك. seorang saudaraku telah datang dari Mekah. بين الجملة الأولى والجملة الثانية. Antara susunan kalimat pertama dan susunan kalimat kedua. Beda atau beda? Beda fa'ilnya. Beda fa'ilnya. Yang pertama di sana akhi, itu mudhaf. Ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan yang kedua akhun li. Akhun li. Baik. Kemarin kita membahas ini kan Ibu ya? Akhi, mal farqu baina akhi wa akhun li? Apa bedanya Ummahat? Akhi wa akhun li. Satu ma'rifah, satu nakirah. Aina alladhi ma'rifah? Akhi ma'rifah. Makanya tadi kita menerjemahkannya juga langsung saudaraku. Nah, saudaraku telah pulang. Baik. Summa idzan akhun li ma'rifah atau nakirah? Nakirah.
Nakirah. Makanya tadi kita menerjemahkannya salah seorang saudaraku. Nah, salah seorang saudaraku. Nah, agak tahu kita tidak memberi kejelasan yang mana kan ya. Baik. Jadi akun li sebenarnya akun li itu sebenarnya maknanya sama persis seperti ahadu ikhwati. Di sana di dalam kurung bainal qausain. Kalau di dalam kurung naqulu bil arabiyyah baina al qausaini. Qaus itu kan sebenarnya qaus itu busur kan Ibu ya? Hmm? Qaus itu busur kan itu kan di antara dua kalau bahasa kita kan bahasanya kurung kan itu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu nyebutnya qaus. Qaus itu busur. Jadi bainal qausaini di antara dua busur. Ya. Kalau kita bilangnya dalam kurung. Ya. Baik. Ala kulli hal في هناك جملة بين القوسين جاء أحد إخوتي هذا معنى جاء أخ لي. Jadi jaa akhun li maknanya sama persis seperti jaa ahadu ikhwati. Ahadu salah seorang, ikhwah itu kan jamak dari akhun ya kan Ibu ya? Iya. Salah seorang dari saudara-saudaraku. Salah seorang dari saudara-saudaraku. Bingung tidak Ummahat? Belum. لما طيب نستمر. المثال الثاني كررنا بعدي ذهب لزيارة صديقي. Yang lain mana nih suaranya? Perwakilan mereka. Yasarallahu warana jami'an. Dhahaba li ziyarati sadiqi. Ini di buku Mbak Eka kan kayak buku tulis lughah yang biasa kan Mbak Eka ya? Iya. Di sana jumlahnya cuma seperti ini saja. Dhahaba li ziyarati sadiqi. Betul seperti ini. Zahabat tapi ada taknya di aku nih zahabat li ziyarati sadiqi. Zahabat. Zahabatu ya? Apa sih zahabatu? Dhahabtu li ziyarati sadiqi. Ada lagi mungkin yang menggunakan kitab durus lughah yang biasa, bukan yang pakai PDF dari kita. Wujud Ummahat? Selain Mbak Eka? Ana Ustaz. Ibu Ayu deh. Bu Ayu dhahaba atau dhahabtu di sana? Dhahabtu. Ahsan. Jazakallahu khairan. Nah, kalau dhahaba kok agak aneh. Tandain dulu. Baik, berarti kita baca dhahabtu gitu ya, Bu ya? Mungkin di bukunya Ibu juga dibetulkan Afwan Ummahat di PDF-nya. Dhahabtu kok. Punya saya juga dhahabtu. طيب نقرأ مرة أخرى. ذهبت لزيارة صديقي. Zahabatu Liziarati sadiqi. ما معنى ذهبت لزيارة صديقي؟ Telah pergi mengunjungi sahabatku. Saya telah pergi untuk mengunjungi صديقي, sahabatku. طيب, sana ada kata صديقي, نلاحظ صديقي. ثم نقرأ بعدها. كررنا بعدي ذهبت لزيارة صديق لي.
Zahab Zahabtu dia liziyarati shadiqin li. ما معنى ذهبت لزيارة صديق لي؟ Telah pergi untuk mengunjungi salah seorang sahabatku. جيد. فتح الله عليك. Berbeda kan Ibu ya antara sadiqi dan sadiqun li. Jadi sadiqun li, dhahabtu li ziyarati sadiqin li maknanya sama persis seperti li ziyarati ahadu asdiqai. Ahadu asdiqai. Li ziyarati ahadi, afan. Li ziyarati ahadi asdiqai. Begitu ya, Bu ya? Insyaallah nggak ada kendala ini. Nastamir ba'daha. رقم 3. كررنا بعدي. أسكن مع قريبي. Askunu ma'al qaribi. ما معنى أسكن مع قريبي؟ Aku tinggal Saya tinggal bersama kerabat dekatku. kerabat Nah, bersama kerabatku. kerabatku. Bersama kerabatku. قريبي. ثم الجملة بعدها كررنا بعدي. أسكن مع قريب لي. Askunu ma'al qaribin li. ما معنى هذه الجملة؟ Saya Tinggal bersama satu kerabat. Salah seorang kerabatku. Gitu kan Ibu ya? Nah, ini juga kasusnya sama. Qaribi dan qaribun li. Maknanya berbeda dari sisi nakirah ma'rifahnya. Jadi, ma'a qaribin li maknanya sama persis seperti ma'a ahadi aqribai. Salah seorang dari kerabatku. Hal min soal ummahat? Aqribai. 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 Qaribun. Aqribai. Sebenarnya juga ada bentuk jamak yang lain yaitu aqarib. Aqarib. Jadi bedanya apa Ustadz akhi dengan akhun li? Maksudnya dulu aku pernah ditanya mana yang lebih dekat gitu. Maksudnya yang lebih dekat persaudaraannya apa gimana ya? Jadi aku juga enggak. Bukan gitu. Sama saja. Itu sama misalkan akhi dan akhun li itu sama-sama saudaranya. Saudaranya itu kan yang dimaksud saudara itu kan saudara biasanya itu akhun syaqiq. Saudara kandung, ya kan Ibu ya? Ya. Cuman kalau kita katakan akhi, nah ini saudara yang dimaksud ini sudah kita ketahui bersama-sama antara orang yang berbicara ini. Innahu akhi. Innahu akhi. Sesungguhnya dia adalah saudaraku. Jadi yang dimaksud dengan kata akhi ini semuanya sudah paham siapa yang dimaksud. Ma'rifah. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Sedangkan akhun li, ja'a akhun li, ja'a akhun li. Jadi salah seorang saudaraku. Jadi yang diajak bicara itu kebanyakan nggak tahu siapa. Dan kita hanya mengatakan salah seorang. Ya, saudaranya banyak yang lain. Salah seorang. Ini mungkin juga untuk merahasiakan ya, siapa yang datang, saudaranya yang datang ini. Oh, berarti itu maksudnya kayaknya. Jadi intinya ini perbedaannya hanya ma'rifah dan nakirah saja. Iya. Ya, insya Allah udah ngerti maksudnya. Baik, soalun akhar umahat. هل من سؤال؟ لا يوجد؟ إن كان لا يوجد في الصفحة بعدها هناك الكلمات الجديدة. Setiap al-kalimat al-jadidah berarti biasanya tanda ini adalah akhir bab, ya kan Ibu ya? Dan ini adalah akhir bab dari ad-darsul hadiyah asyara. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di ujung akhir bab ad-darsul hadiyah asyara. Sudah lama kan Ibu ya? Melewati bab 11 ini. Semoga Ibu diberikan kesabaran belajar dengan saya. Amin. Kebalik kayaknya. Baik. Hunaka al-kalimat al-jadidah. Di sana ada beberapa fi'lun. Pertama ada darasa yadrusu. Ma makna darasa yadrusu?
belajar, Belajar. belajar atau mempelajari. Jayyid. Sakana yaskunu, ma ma'na? Tinggal. 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 Jayyid. Syakara yashkuru, Bersyukur. bersyukur atau berterima kasih. Bersyukur atau berterima kasih. Ashkuruka, saya berterima kasih kepadamu. Ashkurullah, saya bersyukur kepada Allah. Gitu kan ya, Bu? Iya. Baik. Nazala yanzilu, ma ma'na? Turun. Turun. Jayyid. Oh iya, ini kok ada syakara yashkuru. Tapi di tamrin kemarin nggak ada, Om ya? Baik. Syakara yashkuru itu masdarnya apa, Ibu saya? Syukron. Syukrun ya kan ya, Bu ya? Syukrun itu fa'alun, syukrun. Syukran. Ashkuruka syukran. Wasyukru lillahi. Kalau yang syukurun itu jamaknya. Baik, nastamir. Bahatha yabhathu. Ma ma'na? Membahas. Sebenarnya ini adalah fi'lun yang harus ada perantara huruf jar. Jadi maknanya itu tergantung huruf jarnya apa. Bisa bahasa an, bisa bahasa fi. Kalau bahasa an itu artinya mencari. Kalau bahasa fi artinya membahas permasalahan. Gitu ya, Bu ya. Nastamir ba'daha. Sa'ada yas'adu, ma ma'na? Naik, jayyid. Arafa ya'rifu, mengenali atau mengetahui. Jayyid. Mata yamutu, Mada? Meninggal atau mati. Nah, ada istilah lain dari mata yamutu yaitu tawaffa, yatawaffa. Tawaffa. Yatawaffa atau kalau pakai fi'lun majhul tuwfiya. Baik. Tsumma nasitu, ma ma'na? Ya, aku lupa. Nasitu. Kalau bilang sekarang lupa Ustaz, jangan bilang lupa, tapi bilang nasitu. Begitu ya, Bu ya? Nasi itu. Oh, ingetin aja nasi. Nasi itu. Nasi itu lupa. Na'am, nasitu. Oh, Saya lupa. Saya telah lupa. Nasitu. Kalau lupa bagaimana? Dianjurkan istighfar kan itu, Istighfar. Dalam surat Al-Kahfi, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dan tidaklah aku lupa melainkan karena syaitan yang membuatku atau menghalangiku untuk mengingatnya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. طيب بعدها قريب جمعه أقرباء ما معنى؟ kerabat. نستمر بعدها عنوان جمعه عناوين ما معنى؟ alamat itu ya, unwan itu naqulu bil arabiyyah alamat naqulu bil arabiyyah unwan dengan pakai alamah. Kalau alamah itu tanda maknanya. Alamatun itu tanda. Kalau kita bilang alamat dalam bahasa Indonesia alamat itu bil lughah al-arabiyyah unwan. Tapi biasanya juga unwan ini kalau digunakan untuk muallafat atau buku karangan itu maksudnya adalah judul buku. Unwanul kitab. Kalau yang dimaksud unwanul kitab maka maksudnya adalah judul buku. Gitu ya, Bu ya. Kalau unwanul bait maksudnya adalah alamat. Wadih Muhammad? Insyaallah wadih. جيد. نستمر بعدها بطاقة جمعها بطاقات جمع مؤنث سالم. ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ kartu.
Naam, bitaqah itu maknanya adalah kartu. Meskipun juga ada bahasa amiyah, serapan dari bahasa Inggris. Sekarang itu nggak tahu, Timur Tengah itu sekarang itu banyak sudah terpengaruh dengan budaya Barat. Jadi sampai bahasa pun juga sudah banyak terpengaruh. Jadi, sekarang kebanyakan itu anak muda itu pakainya istilah kartu itu kart, kurut, kart, terus jamaknya kurut, dijamain sama Om. Oh, kart. Kart, kurut. نستمر. بعدها محطة جمعها محطات ما معنى؟ Halte atau apa ya? halte atau Stasiun. stasiun جيد. ثم ثوب جمعه ثياب ما معنى؟ Pakaian. pakaian. ثوب itu pakaian yang dikenakan. جيد. ثم رسالة جمعه رسائل ما معنى؟ Surat. Surat. Surat Om ya. Surat ini adalah surat yang ditulis maksudnya. Makanya bisa seperti WA itu juga kita bisa bilang risalah elektronik ya. Gitu ya, Bu ya. Bukan mungkin karena di bahasa kita itu ada surat, kemudian dalam penyebutan Al-Qur'an itu juga surat kalau di bahasa kita ya kan Bu ya? Iya. Nah, kalau itu suratun pakai sin, suratun itu surat di dalam Al-Qur'an. Kalau surat yang ditulis yang dikirim itu risalah. Gitu ya, Bu ya? Suratun pakai sin itu surat di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau suratun pakai shad itu maksudnya adalah foto atau gambar. Gitu ya, Bu ya? Oh, kalau suratun itu foto gambar, foto. Pakai Pakai shot shad, ya? pakai shad, surah. Surah pakai shad itu foto atau gambar. Kalau surah pakai sin itu surat di dalam Al-Qur'an. Kalau risalah itu surat yang kita kirim biasanya. نستمر. حلاق جمعه حلاقون ما معنى؟ Kang cukur. جيد. بربر. ثم مستوصف ما معنى؟ Klinik. klinik. جيد. Bedakan ya antara mustashfa wa mustawsafun. Mustashfa itu rumah sakit. Kalau mustawsafun klinik. ثم صيدلية ما معنى؟ Apotik. apotik. جيد. Kalau صيدلي itu apoteker. Gitu ya. Oh, Kalau saydaliyatun itu apotik. Kalau biasanya disebut saydaliyun apoteker. Gitu ya, Bu ya? Daliyun. Kalau saydalah itu farmasi. نستمر. الرز ما معنى الرز؟ Padi. nasi. Padi. Nasi bisa lah, bisa padi, bisa nasi gitu ya. نستمر. ثم قادم ما معنى قادم؟ Yang akan datang. yang akan datang. ثم خيل جمعه خيول ما معنى؟ Kuda. جيد. kuda. Naam. Sebenarnya di sana istilah kuda itu ada beberapa istilah. Tapi kita tidak akan mengupas sekarang, nanti akan menghabiskan waktu. Di sana ada istilah hison yang kita kenal di semester 1 ya kan Bu ya? Hison, ada istilah khoil, dan ada juga istilah farosun, pengendaranya faris. Ya, kalau faros itu biasanya kuda perang. طيب هل من سؤال أمهات؟ Zamannya risalah apa Ustaz? Rasailu. Oh, Rosailu.
Su'alun akhar. Jadi ngomongin kuliah nggak jadi ya? لا يوجد ما في سؤال إن كان لا يوجد إذن انتهينا من الدرس 11 والحمد لله والآن نستمر إلى الدرس 12. Kita lanjutkan langsung ke bab 12 Ibu ya? Ya. طيب الدرس 12 هناك مبحثان فقط. Di sana hanya ada 2 pembahasan saja. مبحثان ما هما الفاعل للفعل المضارع. Fa'il dari fi'lun mudhari', dan di sini yang dimaksud di sini adalah fa'il dari fi'lun mudhari' yang mana fa'ilnya ini berbentuk dhamir. Dan ini insyaallah mudah. Ini kita penekanan untuk istilahnya saja. Kalau fi'lun mudhari'nya sebenarnya sudah kita hafalkan Ibu ya? Sebelumnya. Kemarin yang kita hafal itu fi'lun apa, Yadhhabu atau yaktubu? Tabu. Yadhabu. Yadhhabu. Yadhabu. Yadhhabu ya, bukan yaktubu ya. Kalau yang kalau yang fi'lun madhi dulu kataba. Kataba. Kalau yang madhi dulu kataba. Katabu. Kalau yang fi'il mudhari kemarin yang kita hafal yadhhabu. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, gitu. Iya. Baik, la ba'sa. Ala kulli hal, sebenarnya kita sudah tahu di sana bentuk fi'il mudhari'nya ya kan Ibu ya? Nanti akan kita bahas dari bentuk itu mana fa'ilnya. Nastamiru thumma al-mabhath athani kasratu hamzati inna wa fathiha. Afwan. Kasratu atau kasru hamzati inna wa fathuha. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di semester lalu, ya kan Ibu ya? Ya toh ya? Kapan kita pakai inna, kapan kita pakai anna? Pernah kita pelajari kan Ibu ya? Kayaknya Halo. baru ini ya. Masa baru ini? Ina. Ya. Udah ya? Yang waktu itu tuh dulu kita juga udah pernah belajar yang apa tuh? Daurah itu ya? Oh, Enggak. daurah. Enggak, bukan daurah, semester lalu kayaknya. Iya, semester lalu juga, terus daurah juga, jadi udah double-double. Tadi bisa inna, bisa anna, ya kan Ibu ya? Tayyib, nanti akan kita bahas lagi insyaallah di pembahasannya. Baik, mubasyarah ila al-mabahathil awal. Kita langsung ke pembahasan pertama. Al-fa'ilu lil fi'lil mudhari'. Baik. Al-fa'ilu lil fi'lil mudhari'. Kita kalau di sini kita menggunakan contoh yaktubu. Kita mengambil contoh fi'lun yaktubu, bukan yadhhabu. Baik. Carina ba'di. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubana. Taktubu, taktubani, yaktubna. Kalau kita perhatikan, bagian ini adalah kelompok dhamir ghaib, ya kan Ibu ya? Ya. Dhamirnya ghaib semuanya. Ini sama sekali. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Baik. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Bahwa sebelumnya di semester lalu kita pernah mempelajari bahwasanya jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun wal fa'il, sah? Ya. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun wal fa'il. Kalau fi'lunnya mudhari', kalau fi'lunnya fi'lun mudhari', di sana ada kemungkinan kalau fa'ilnya itu tidak disebutkan sebagai ism dhahir, maka kemungkinan fa'ilnya adalah dhamir. Kan begitu Ibu ya? Iya.
Tanaman, murah. Di sini di contoh di halaman ini semua fa'ilnya berupa dhamir. Semua fa'ilnya berupa dhamir. Yang seperti yang kita hafal kemarin juga demikian. Yang yadhabu, yadhabani, yadhabuna itu semuanya fa'ilnya berupa dhamir. Tapi dhamirnya yang mana saja? Wahad, nangzur, wa nulahid. Kita coba bahas satu persatu. Yaktubu. Yaktubu ini fa'ilnya mana, Wahad? Dhamir mustatir. Ini sudah ada keterangannya kan Ibu ya? Bainal qausain. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun taqdiruhu jayyid. Yaktubu itu fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Misal Masih. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa 'ala as-saburati. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa. Wadih, Wahad? Kebayang jumlahnya? Kebayang. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa. Al-mudarrisu sebagai mubtada, sah? Oh, Kemudian khabarnya mana? Yaktubu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yaktubu ad-darsa, ya kan Ibu ya? Ya. Yaktubu ad-darsa. Yaktubu ad-darsa itu jumlah fi'liyah. Yaktubunya fi'lun, fa'ilnya mana? dhamir mustatir. Kembali. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa yang dimaksud adalah huwa al-mudarris, ya kan Ibu ya? Ya. Ustaz Gak ditulis, Ustaz. Ditulis, Om. Ya. Ditulis apanya, Om? Ya, agak kelihatan, Om ya? Apa, Om? Ini siapa? Yusuf Ya, bukan? ini Ahmad. Oh, Ahmad. Ahmad udah gede. Al-mudarrisu, saya tulis gini aja, Om. Nggak apa-apa, Om ya? Ya. Al-mudarrisu, ini malas ini. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa. Kok nggak bisa digedein, Om? Gede kok udah. Baik. Al-mudarrisu yaktubu ad-darsa. Kata al-mudarris huna, al-mudarris itu kedudukannya sebagai mubtada, ya kan Ibu ya? Ya. Al-mudarris sebagai mubtada, marfu, al-mudarrisu kita bilangnya. Su, ya kan Ibu ya? Ya. Al-mudarrisu. Kemudian khabarnya mana? Yaktubu darsa. Yaktubu darsa ini sebagai khabarnya. Khabar berupa apa? Berupa jumlah, ya kan Ibu ya? Ya. Jumlahnya jenisnya adalah jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah. Ya, di sana diawali fi'lun, yaktubu, ya kan Ibu ya? Yaktubu ini sebagai fi'lun. Yaktubu sebagai fi'lun. Karena ini yaktubu darsa, ini jumlah fi'aliyah. Al-mudarrisu ini al-mudarrisu ini tadi mubtada marfu'. Khabarnya yaktubu darsa, ini jumlah fi'aliyah. Rangkaian jumlah. Kalau dirinci jumlah fi'aliyah ini terdiri dari fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Oh. Ya kan Ibu ya? Kalau dirinci jumlah fi'aliyah ini terdiri dari fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi, ya atau ya? Iya. Yaktubu itu fi'lunnya. Yaktubu itu fi'lunnya. Lalu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamirun mustatir. Darsa baru ya, maf'ulun bihi ya. Ad-darsa maf'ulun bihi. Dhamir mustatir. Oh, maf'ulnya dua. Dhamirun mustatirun taqdiruhu
Huwa. Huwa. Takdiruhu huwa. Nggak bingung nih Bu ya? Masya Allah. Takdiruhu huwa. Huwa yang dimaksud huwa siapa? Al-Mudaris. Jayyid. Mudaris ya. Naam, al-mudarris yang mubtada'nya tadi, ya kan Ibu? Iya. Dengan ad-darsa ini maf'ulun bihi mansub. Takdiru tuh apa sih artinya Ustaz? Takdiruhu itu ya kurang lebih gimana? Diperkirakan. Apa? Diperkirakan gitu. Kalau secara Secara- harfiah itu takdiruhu, naam itu Takdir. diperkirakan. Takdiruhu. Tapi yang kalau diartikan secara harfiah mungkin agak bingung. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir dan yang dimaksud dhamir mustatir di situ adalah huwa gitu kan ya? Iya. Kurang lebih demikian. Udah takdir. طيب واضح أمهات هنا هل من سؤال؟ Lama. نعود إلى الصفحة. الفاعل للفعل المضارع. Jadi yaktubu itu fi'lun mudhari'. Fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. واضح أمهات ya? جيد. ثم هما يكتبان. Ini yaktubunya juga fi'lun mudhari'un marfu' 'alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian fa'ilnya mana ummahat? Alif. Alif. Itu sudah ada keterangan di sana alif. Jadi di sini di akhir fi'lun mudhari' itu pasti ada huruf yang ditandai warna hijau, ya kan Ibu ya? Iya. Di bukunya Ibu sekalian. Yang diwarnai hijau itu semuanya adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa, kedudukannya sebagai fa'il. Gitu ya, Bu ya? Iya. Gak bingung kan Ibu ya? Jadi di halaman ini setiap huruf yang diwarnai hijau di akhir fi'lun itu ada huruf tambahan yang berwarna hijau, itu semuanya adalah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Jayyid. Sedangkan di sini kita akan menekankan nama-namanya, istilahnya. Gitu ya, Bu ya? Yang yaktubani, alif ini disebut alif apa? Isnaini. Aliful isnain. Aliful isnain. Isnain. Aliful isnain. Jadi alif yang menunjukkan musanna, ya kan Ibu? Alif untuk musanna. Berbeda dengan nama hari al-isnani, ya kan Ibu? Al-isnani itu hamzahnya hamzah qat'i tadi. Al-isnani. Kalau ini aliful isnain, ya hamzahnya hamzah wasal. Baik. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Berikutnya di sana. Yaktubuna, hum yaktubuna. Yaktubunya adalah fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Itu yaktubu. Kemudian fa'ilnya mana? Waul jamaah. Astagfirullah, saya salah tadi Om. Saya salah. Subutun nun, Ustaz. Subutun nun. Na'am, afan, saya salah Om. Subutun nun. Ini termasuk al-af'alul khamsah. Afan, saya minta maaf. Al-af'alul khamsah boleh kita pelajari. Jadi ini saya ini tadi nggak pengen bahas nun dulu, pengennya bahas di akhir, tapi saya malah salah jadinya. Jadi begini Ibu sekalian. Ini setiap fi'lun mudhari yang diakhiri dhamir aliful isnain, ada wawul jamaah nanti. Nanti tanda i'rabnya itu bukan dhammah lagi,
tanda i'rabnya bukan harokat lagi, bukan dhammah, bukan fathah, bukan sukun. Tapi huruf nun yang di belakang itu. Yaktubani, nunnya itu tanda rofa. Gitu ya, Bu ya? Ya. Yaktubani, nunnya itu tanda bahwasanya fi'lun mudhari ini marfu'. Karena kalau misalkan mansub, jadi yaktuba, nunnya dihilangkan. Ya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Demikian juga yaktubuna. Yaktubuna ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi tetap ditulis huruf nunnya itu sebagai tanda bahwasanya dia marfu'. Lalu fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Al-waw di situ. Al-waw itu istilahnya namanya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah. Biasanya dia terdapat pada dhamir jamak mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Iya. Wawul jamaah. Jadi kalau alif tadi istilahnya apa Ibu? Aliful isnaini. Aliful isnain. Aliful isnain. Kalau waw istilahnya apa? Wawul jamaah. Sebenarnya ini juga tidak asing bagi kita wawul jamaah. Sudah pernah di akhir semester 1 ya kan Ibu ya? Iya. Tapi dulu bersambung dengan fi'lun madhi. Bersambung dengan fi'lun madhi. Dhahabun. Baik. Kalau nggak ada kendala ya di sini. Jadi di sini tanda kalau fi'lun mudhari ini marfu' juga adalah thubutun nun, tetap ditulis huruf nunnya. Kalau misalnya mansub atau manjuzum, maka jadi yaktubu, nunnya dihapus. Hadfun nun. Nastamir. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Taktubu itu fi'lun mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Ini dhammah tandanya. Wal fa'il, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Jayyid, ftahna lakunna. Taktubu itu fa'il, al fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Kalau misalkan diterapkan pada jumlah yang tadi. Kalau tadi al mudarrisu yaktubu ad-darsa. Kalau kita ganti jadi al mudarrisatu. Al mudarrisatu taktubu ad-darsa. Kasusnya sama, ya kan Ibu ya? Iya. Al-mudarrisatu sebagai mubtada, khabarnya jumlah fi'aliyah setelahnya. Taktubu ad-darsa. Taktubu ad-darsa itu jumlah fi'aliyah terdiri dari fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Taktubunya adalah fi'lun, fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Ad-darsanya maf'ulun bihi mansub. Nggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Berikutnya di sana huma taktubani. Huma taktubani. Ini sudah ada di atas tadi. Alif. Jadi setiap alif ini disebut alif apa Ibu? Nah ini. Setiap alif itu disebut aliful isnain. Kalau alif ini alif dhamir ya. Alif dhamir itu disebut aliful isnain. Kemudian hunna yaktubna. Hunna yaktubna. Yaktubna. Kalau yaktubna ini fi'lun mudhari'un mabniyun. Fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Mabni. Jadi yang domirnya hunna ini mabni. Dalam semua keadaan i'rab tetap bentuknya seperti itu. Yaktubna. Mau dia marfu' yaktubna. Mansub yaktubna. Manjuzum yaktubna. Sama bentuknya. Begitu Ibu ya? Wadih? Baik. Tapi di sini yaktubna itu fa'ilnya mana Ummahat? Huruf nun di akhirnya itu. Huruf nun. Nun ini disebutnya nunun niswah. Nun ini disebutnya nunun niswah. Niswah itu perempuan. Perempuan, gitu kan Ibu ya? Jadi ini menunjukkan jamak muannas kan gitu Ibu ya? Nunun niswah.
istilahnya nunun niswah. Jadi kita di pelajaran ini memang ditekankan untuk istilahnya, Wahad. Karena kalau bentuk fi'lun mudhari'nya kita sudah menghafalnya kemarin, sudah paham semuanya insya Allah. Kalau di sini kita ditekankan istilah dhamirnya, begitu Ibu ya? Iya. Jadi tadi sudah ada aliful ism. Kalau dhamir ada dhamir mustatir takdiruhu huwa, dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Kemudian ada aliful isnain, ada wawul jamaah. Kemudian ini tadi nunun niswah. Nah, sampai di sini tidak bingung Ibu ya? Hal min soal? Insyaallah. Nastamir ila al-mukhatab. Karena ba'di. Anta taktubu. Antuma taktubani. Antum taktubuna. Anti taktubina. Antuma taktubani. Antunna taktubna. Nabda min anta taktubu. Anta taktubu. Di sana kalau kita perhatikan fi'lun mudhari'nya juga tidak mengalami tambahan di akhirnya, ya kan Ibu ya? Iya. Taktubu. Taktubu ini berarti fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Lalu fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Takdiruhu anta. Takdiruhu anta. Mustatirun takdiruhu anta. Thayyib. Di sana dari kemarin sebelumnya juga kita pernah membahasnya fi'lun mudhari' dari dhamir hiya dan fi'lun mudhari' dari dhamir anta itu bentuknya sama persis ya kan Ibu ya? Iya. Dan fa'ilnya sama-sama dhamir mustatir. Lalu bagaimana kita menentukannya? Kalau misalnya takdiruhu hiya atau takdiruhu anta? Konteks kalimatnya aja entar. Nah, dari siap, dari konteks kalimatnya, dari konteks susunan kalimatnya. Begitu Ibu ya? Iya. Karena biasanya domir itu pasti punya aid. Aid itu pasti punya ism dhahir, pasti punya ism dhahir yang dimaksud, disebutkan sebelumnya sudah. Begitu Ibu ya? Iya. Aid itu tempat kembali maksudnya sebenarnya. Baik. Nastamir antuma taktubani. Antuma taktubani. Di sana kalau kita perhatikan juga di akhiri alif dan nun, ya kan Ibu ya? Iya. Di sini juga berarti domirnya apa? Aliful lisnain. Aliful lisnain. Mudah Ibu ya. Yang penting yang setiap domir mutasil di akhir fi'lun mudhari itu ada alif itu berarti aliful isnain. Bagaimana Om? Berarti sama? Nah, dengan huma sama. Domirnya berupa aliful isnain. Hanya saja kan kalau dilihat dari harful mudharaahnya kita bisa membedakan, ya kan Ibu ya? Kalau humanya yang mudzakkar itu yaktubani pakai ya harful mudharaahnya, ya atau ya? Huma dia. Kalau humanya muannas, nah sama persis. Seperti kasusnya hiya dan anta tadi membedakannya. Lihat konteksnya, gitu Om ya. Kalau itu. Tapi kalau yang huma mudzakkar mudah membedakannya, yaitu dilihat harful mudharaahnya saja. Tapi sama istilahnya sama. Setiap alif di akhir fi'lun yaitu aliful isnain disebutnya. Mau itu punyanya dhamir ghaib atau punyanya dhamir mukhatab. Begitu ya, Bu ya? Iya. Demikian juga dengan waw. Waw di sana juga kita ketemu lagi sana antum taktubuna. Waw lagi sama disebutnya juga wawul jamaah. Mau itu waw pada ghaib atau waw pada mukhatab tetap disebut wawul jamaah. Begitu kan Ibu ya? Iya. Kalau ini nggak ada yang mu'annas kan Ibu ya? Ini mudzakkar, untuk jamak mudzakkar pasti. Dan di sana membedakannya yang ghaib dan mukhatab dilihat dari harful mudharaahnya. Mafhum Ummahat? Nggak bingung kan Ibu ya?
Insyaallah. ثم أنت نستمر نلاحظ أنت تكتبين. Ini huruf baru. Sebelumnya tadi ada alif, ada waw, ada nun. Ini baru. Ini huruf ya. Taktubina. Ya ini disebut ya apa Ibu? Ya mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Jayid. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Kalau mukhatab itu kan mudzakkar kan Ibu ya? Orang yang diajak bicara. Mukhatab. Kalau mukhatabah berarti muannas kan gitu Ibu ya? Ya. Mengingatnya seperti itu lebih mudah. Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah ini hanya terdapat pada fi'lun mudhari' saja. Tidak ada di fi'lun madhi. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau fi'lun madhi mungkin yang aliful isnain wawul jamaah itu ada. Yang kataba, katabu, ada aliful isnain, ada wawul jamaah. Ya kan Ibu ya? Katabat, katabata, katabna itu nun niswah juga ada di fi'lun madhi. Tapi kalau ya mukhatabah, ya'ul mukhatabah hanya ada pada fi'lun mudhari'. Anti taktubina. Begitu Ibu ya? Baik. Tsumma antuma taktubani. Di sana juga kalau kita perhatikan bagian akhirnya ada tambahan alif dan nun. Berarti ini sama. Alif apa? Aliful isnain. Berikutnya di sana antunna taktubna. Antunna taktubna. Ini hampir mirip seperti hunna yaktubna. Berbeda harful mudhara'ahnya saja. Ya kan Ibu ya? Iya. Antunna taktubana. Kalau hunna yaktubana. Ini nun yang sama istilahnya. Jenis nun apa Ibu? Niswah. Nunun niswah. Nunun niswah. Disebutnya nunun niswah. Mudah kan Ibu ya? Dua terakhir yaitu dhamir mutakallim. Di sana karirna ba'di. Ana aktubu. Nahnu naktubu. Kalau kita perhatikan dua fi'lun mudhari' ini harful mudhara'ahnya berbeda di depan. A dan na. Yaitu mewakili dhamir sebenarnya kan Ibu ya? Iya. Tapi fa'ilnya, kalau kita perhatikan fa'ilnya, di sana di akhir fi'lun ini nggak ada tambahan sama sekali. Aktubu, naktubu. Setelah mbak tidak ada tambahan sekali, sama sekali. Kalau ana aktubu, berarti fa'ilnya mana? Mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana, masya Allah. Kalau nahnu naktubu, fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Baik. Coba kita lihat secara umum sekarang Ibu di halaman ini. Kalau kita perhatikan fi'lun mudhari' itu ada yang mengalami tambahan di akhirnya, ada yang tidak, ya atau ya? Iya. Setiap fi'lun mudhari' yang tidak mengalami tambahan di akhirnya itu dhamirnya fa'ilnya pasti dhamir mustatir. Gitu Ibu ya. Selama tidak disebutkan ism dhahir, maka fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Itu kalau tidak ada tambahan di belakangnya. Begitu kan Ibu ya? Ya. Di sana ada 4 kan Ibu ya? Yang di sana ada tanda warna merah. Yaktubu, taktubu, taktubu yang dari hiya dan taktubu dari anta, dan ana aktubu, nahnu naktubu. Itu semuanya fa'ilnya dhamirun mustatirun. Sedangkan sisanya semuanya mengalami tambahan huruf, ya atau ya? Iya. Semuanya mengalami tambahan huruf. Dan tambahan huruf itulah yang merupakan dhamir muttasil kedudukannya sebagai fa'il. Begitu Ibu ya? Di sana ada aliful isnain, ada wawul jamaah, ada nunun niswah, dan ada ya'ul mukhatabah. Jadi dhamir
muttasil dalam keadaan rafa itu ada berapa ibu-ibu sekalian? Ada 5. Hah? Satu. Mana? 9. Berarti kalau mutasil sisanya 9. 8. Gimana Om? 4, 9. 9 kalau 14 kan domirnya total 14. Nah, gini maksud saya jenis domirnya saja, domir muttasil yang dalam keadaan rafa. Ada aliful alif isnain, naini, wawu, ada wawul ya, jamaah, kemudian ada nunun niswah, yaul mukhatabah. Sebenarnya ada satu lagi itu di fi'lun madhi yaitu na al mutakallimin. Iya. Hmm. Di madi itu. Wah. Ya Allah. 4. Jadi ada kalau yang di fi'lun mudhari di sini ada aliful isnain, ada wawul jamaah, ada nunun niswah dan ya mukhatabah. Ya kan Ibu ya? Iya. Ada 4 jenis. Kalau yang di fi'lun madhi ada tambahan satu lagi na al mutakallimin. Na al mutakallimin yang dari nahnu, katabna. Ya kan Ibu ya? Iya. Intinya ini huruf-huruf tambahan di akhir ini adalah dhamir. Tapi di sana ada yang mengalami 1 tambahan, ada yang mengalami 2 tambahan, ya kan Ibu ya? Iya. Ada alif dan nun, ada waw dan nun, ada ya dan nun. Tapi ada yang hanya nun saja. Ya atau ya? Iya. Yang mengalami 2 tambahan, yang mengalami 2 huruf tambahan, itu yang merupakan dhamir, yang kedudukannya sebagai fa'il, itu hanya huruf yang pertama saja. Sedangkan huruf yang kedua itu semuanya huruf nun. Nun itu adalah tanda i'rab. Nunnya adalah tanda i'rab. Yaktubani, taktubani, kemudian yaktubuna, taktubuna, taktubina. Itu nunnya hanyalah tanda i'rab, bukan termasuk dhamir. Begitu Ibu ya? Iya. Itu tanda i'rab. Kalau marfu', fi'lun mudhari ini marfu', nunnya tetap ditulis. Kalau dia mansub atau manjuzum, maka nunnya dihapus. Nanti akan kita bahas lagi insyaallah pada saatnya. Iya. Intinya di sini yang merupakan dhamir hanya huruf yang pertama saja, nunnya bukan. Begitu Ibu ya? Iya. Sedangkan yang mengalami 1 tambahan yaitu yaktubana dan taktubana. Nunnya itu baru dhamir. Nunnya adalah nunun niswah, itu adalah dhamir. Begitu Ibu ya? Iya. Gak bingung Ibu ya? Insyaallah. Baik. Astaghfirullahaladzim jami'an. Nanti juga nanti saja insyaallah. Ini masih hanya terkait dengan istilah dhamirnya. Tapi belum terkait dengan i'rab. Karena nanti kalau pembahasan i'rab ada sendiri insyaallah di beberapa bab ke depan. Misalkan ini fi'lun mudhari itu pada dasarnya kebanyakan itu mu'rab. Bisa berubah kalau faktor i'rabnya berubah. Tapi ada 2 yang mabni. Ada 2 yang mabni, yaktubana dan taktubana. Yaitu yang hunna dan antunna. Yang mu'rab sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang mu'rab dengan tanda asli berupa harokat. Ada yang mu'rab dengan tanda berupa huruf. Yaitu nun itu tadi. Baik, hal min soal ummahat? Lama. Hal min soal? في سؤال يوجد إن كان لا يوجد فنستمر. Ini jadi di sini intinya sebenarnya hanya pengenalan istilah dhamir ya. Jadi itu yang kita tekankan. Jadi itu saja karena kalau misalkan bentuknya sudah kita hafal kemarin. Nastamir ila safha ba'daha. Kasru hamzati inna wa fathuha. Baik, kapan kita membaca inna, kapan kita membaca anna. Gitu kan Ibu ya? Kapan kita membacanya inna, kapan kita membacanya anna. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di semester lalu.
Atau kapan kasru hamzati inna wa fathuha. Kapan kita membaca inna dan kapan membaca anna. Tapi karena memang kitab yang kita pelajari, kitab Durusul Lughah, itu di antara cirinya itu pembahasannya itu sangat bertahap sekali. Jadi suatu pembahasan itu dibahasnya dicicil sekali. Dicicil sedikit demi sedikit. Termasuk inna ini. Inna dan anna. Inna dan anna. Kalau dulu di semester 3 kemarin, kapan inna dibaca anna? Ibu-ibu sekalian. Kapan kita baca inna? Kapan dibaca anna? Inna di awal kalimat. Inna di awal jumlah. Kalau anna? Setelah selain kolak deh. Kalau di tengah susunan kalimat gitu kan. Kalau di semester 3 kemarin cukup sekian saja dan terima kasih kan gitu. Kalau inna, kita menggunakan inna kalau inna itu terletaknya di awal susunan kalimat. Kalau di tengah susunan kalimat kita menggunakan anna. Kan gitu ya Bu ya kalau di semester lalu. Ya, semester lalu. Itu belum dirinci. Sebenarnya di tengah susunan kalimat kita juga terkadang harus menggunakan anna. Kita terkadang juga harus menggunakan inna meskipun di tengah kalimat. Iya. Tapi bagaimana kapan kita menggunakan inna dan anna kalau di tengah kalimat? Kalau di awal susunan kalimat, jelas pasti inna. Begitu ya? Inna fi awalil jumlah itu pasti kasroh hamzahnya. Misal, karena ba'di inna ad-darsa sahlun. Inna ad-darsa sahlun. Inna ad-darsa sahlun, apa makna? Sesungguhnya pelajaran itu mudah. Pelajaran ini mudah kan ya? Mudah. Ya. Insya Allah. Nah, ini kenapa kok pakainya inna bukan anna? Awal kalimat. Karena di awal Na'am, fi awal jumlah. Karena di awal susunan kalimat, maka harus pakai inna, nggak boleh pakai anna sama sekali. Tapi di tengah susunan kalimat, dalam beberapa kondisi di tengah susunan kalimat itu juga boleh pakai inna. Di sana disebutkan ba'dal qaul. Ba'dal qaul itu maksudnya bagaimana Ibu? Sudah perkataan, pola dan turunannya deh. Na'am. Setelah kata qala wa mushtaqatuhu dan kata turunannya. Dari qala, yaqulu, qul, qaul. Gitu ya, Bu ya? Iya. Qala, yaqulu, qul, qaul. Tulisannya fi'il yang mana? amr. Qul. Tulisannya qul ya qul. Amr, fi'il amr. Afan, ana tulis om. Kata qala, yaqulu, yaqulu, qul. Seperti di dalam surat 3 surat terakhir. qul huwallah. Sama qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Qul ya kan Ibu ya? Qul. Qala yaqulu qul. Qaul juga demikian. Qaul ini masdarnya. Jadi jika di tengah susunan kalimat, tapi setelah kata qala atau turunannya wa mushtaqatuhu ba'da al-qaul atau ba'da fi'li qala wa mushtaqatuhu, maka hamzah dari inna ini tetap kasroh, tetap inna kita bilangnya, bukan anna. Begitu ya, Bu ya? Iya. Misal karirna ba'di qala zaidun inna ad-darsa qala zaidun innal mudarrisa maridun. Qala zaidun innal mudarrisa maridun. Ini kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu istilahnya apa? Kata. Zaidun berkata. Zaidun berkata. Zaidun berkata. Ma ma'na? Innal mudarrisa maridun.
Guru kita Namanya sakit. Guru sakit. Sesungguhnya Pak Guru sedang sakit. Sesungguhnya Pak Guru sedang sakit. Ini kalau dalam bahasa kita kata apa namanya? Langsung apa? Lupa Kalimat saya. langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung. Ini kalau kalimat langsung seperti ini, maka pakainya inna tetap kan gitu Bu ya? Oh, Qala Zaidun inna ad-darsa maridun. kalimat Jadi langsung. yang bilang innad dars apa? Innal mudarrisa maridun siapa? Ini perkataan Zaid, ya kan Ibu ya? Ini kan perkataan Zaid, ya atau ya? Iya. Iya. Nah, ala kulli hal, yang penting kalau di tengah susunan kalimat, tapi sebelumnya ada qala atau turunannya yaqulu atau qul atau qaul itu tetap inna, bukan anna. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Oke. Wabi. Ahlahalakunna jami'an. Kemudian kapan kita menggunakan anna berarti? Ini katanya kemarin di tengah susunan kalimat harus pakai anna. Tapi buktinya di sini di tengah susunan kalimat ternyata pakai inna juga. Lalu yang benar bagaimana? Kapan pakai inna? Kapan pakai anna? Setelah fi'il selain kola. Di tengah susunan kalimat, tapi bukan setelah kata kola dan turunannya. Begitu ya, Bu ya? Tengah kalimat. Ba'da fi wasatil jumlah ba'da al-af'al al-ukhra siwa al-qaul wa mushtaqatuh. Jadi di tengah susunan kalimat bukan setelah kata qala dan turunannya. Kalau di tengah kalimat setelah kata qala dan turunannya harus inna, harus kasroh, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi kalau fathah kapan? Di tengah susunan kalimat tidak Kola. Fi'il kola. bukan setelah fi'il qala dan turunannya. Misal, karena ba'di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di tengah susunan kalimat. Dan bukan setelah fi'il qala dan turunannya. Di sana asyhadu. Asyhadu, maka di sana harus pakai anna, bukan inna. Insyaallah bisa difahami Ibu ya? Insyaallah. Gak bingung Ibu ya? Atau kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan Om, supaya lebih jelas. Selain contoh kata asyhadu apalagi Ustaz? Ana. Adunnu annal mudarrisa maridun. Oh, juga. Gitu. Adunnu anam. Oh, iya iya. Oke. Yang penting fi'lunnya selain qala. Yang penting fi'lunnya selain qala pasti anna. Ya. Oke. I'lam anna Allah i'lam anna Allah ma'as sabirin. I'lam itu fi'lun, bukan qala, ya kan namanya? Iya. Baik, hal min soal Umahat? Nambah. كان لا يوجد سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك حوار. Ini sudah mulai masuk hiwar Umahat. Jadi pembahasan kaidahnya singkat sebenarnya. Hanya 2 kaidah saja dan berikutnya di sana ada hiwar. Hanya saja hiwarnya ini cukup panjang, ada 3 halaman kalau di PDF kita. Ya kan Ibu ya? Baik. نقرأ هناك الحوار بين حامد وأم أحمد. Al-hiwar baina Hamid wa Ummu Ahmad. Ummu Ahmad ini siapa? Kita akan ketahui kalau kita baca kan Ibu. Naqra, ana aqra wa antunna tukarrirna. Karrirna ba'di. Hamidun yas'al. Madza taf'alina ya Umma Ahmad?
ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ ما معنى هذه الجملة؟ Kenapa? Apa yang sedang kamu lakukan, wahai Ibu Ahmad? Ibu Ahmad, ibunya Ahmad. Na'am. Kalau orang Jawa bilang Mae Ahmad. Mae, iya. Boe. Boe. Boe Ahmad. Wah, ya lebih lancar. Iyalah. Mada taf'alina? Apa yang kau kerjakan wahai Ummu Ahmad, kan gitu ya, Bapak? Baik. في هذه الجملة هناك فعل مضارع تفعلين. تفعلين ini terdiri dari fi'lun wal fa'il. Fi'lunnya taf'al. Kemudian fa'ilnya mana, Ummahat? Ya'ul mukhatabah. Ahsan. Ya'ul mukhatabah. Itu dhamirun muttasil, ya kan, Bu? Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi di sana ada ya. Dari fi'lun apa tadi? Taf'al ya? Fa'ala yaf'alu aslinya. Fa'ala yaf'alu. Kalau anti jadinya anti taf'alina. Kan gitu, Bu? Iya. Taf'alin. Oh ya, oke. Anti taf'alina. Taf'alnya adalah fi'lun mudhari. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu huruf ya itu. Ya itu disebut apa tadi? Ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah itu adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa. Kenapa dalam keadaan rafa? Fi mahalli raf'in fa'ilun. Karena sebagai fa'il. Fa'il itu selalu marfu' atau fi mahalli raf'in. Ya kan, Ibu? Iya. Selalu, nggak bisa ditawar itu. Fa'il itu selalu marfu' au fi mahalli raf'in. Satu lagi saya bertanya di jumlah yang ini sambil murojaah, ya Umma Ahmad. Kenapa di sana mansub Umma Ahmad? Iya, munada dalam keadaan idhofah. Munada mudhaf mudhaf. Munada mudhaf. Aslinya kalau di semester 1 kita mempelajari munada itu mabniun 'ala dhamm. Ya kan, Bu? Itu kalau munadanya mufrad. Ya kan, Bu? Satu kata saja, ya Muhammadu, ya rajulu, ya talibu. Ya kan, Bu? Iya. Tapi kalau munada itu sebagai mudhaf juga, maka dia harus mansub. Ya Umma Ahmad, ya Rasulullah, ya taliba al-ilmi. Tapi di sana Ahmad. Kalau Umma itu katanya mudhaf, berarti Ahmad itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu mansub atau marfu'? Majrur. Tapi di sana fathah. Mamnu minas sof. Naam. Ini naam betul. Ini naam Ahmad. Ini al-alam ala waznil fi'li. Ya kan, Bu? Al-alamiyah wa waznul fi'li. Ilah. Ini polanya persis seperti fi'il. Jadi tanda jarnya jadinya fathah bukan kasroh. Gak bingung kan, Ibu? Masih ingat kan, Bu? Insyaallah. Yastamir. Ummu Ahmad tujib. Karirna ba'di. أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. أبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. Enggak terlalu panjang kan, Bu? Enggak. Baik. Coba kita penggal. Abhatsu 'anid dawa'i. Abhatsu 'anid dawa'i alladzi akhadhtuhu minal mustashfa amsi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah, Ummahat? Saya sedang mencari obat yang saya mendapatkan kemarin. Dapat dari sakit kemarin. Jayid, di sana ada abhatsu an. Tadi kita di awal kita menyinggung bahatsa an, ada bahatsa fi. Kalau bahatsa an maknanya
Mencari. Mencari. Berarti ini maknanya saya mencari. Ad-dawa. Obat. Obat. Saya mencari obat. Alladzi akhadtuhu. Yang saya ambil. Saya dapatkannya. Mendapatkannya. Yang saya ambil atau dapatkan dari rumah sakit kemarin. Amsi kemarin. Amsi itu kemarin. Jayid. Abahathu ini fi'lun madhi atau mudhari'? Mudhari'. Fi'lun mudhari'. Abahathu ini fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Wal fa'il, aina al fa'il? Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Jayid, ahsantunna. 'Anid dawa'i. Kita di sini mendapati huruf jar an. Ini tidak ada pembahasan kaidahnya. Tapi ini termasuk huruf jar. Ini ada beberapa huruf jar yang tiba-tiba muncul tidak dikasih tahu kan gitu ya, Bu ya? Seperti dulu di semester berapa? Ada B dulu, ya kan, Bu ya? Iya. B itu huruf jar, tiba-tiba muncul tapi nggak ada pemberitahuan. Nah, ini juga an ini huruf jar. Ini tiba-tiba muncul, tidak ada pemberitahuan. Nah, tapi ala kulli hal ini termasuk huruf jar gitu ya, Bu ya? Iya. An itu huruf jar. Jadi pengaruhnya persis seperti huruf jar yang lain. Makanya kita bacanya tadi anid dawa'u atau anid dawa'a? Anid dawa'i. Majrur. Dan didahului huruf jar. Anid dawa'i. Alladzi akhadtuhu. Akhadtu itu fi'lun madhi atau mudhari'? Madi. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Fa'ilnya mana? Mutakallim. Mana? Ta. Anak. Tak mutakallim ya kan Ibu ya? Iya. Taknya itu, sedangkan hu itu kan maf'ulun bihi, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi sebagai apa? Mana? Taknya sebagai apa? Taknya sebagai fa'il. Fa'il. Pelakunya, subjeknya. Akhod. Akhoda. Anak. Nam, tu itu kan anak kan, Mas? Jadi di sana yang bilang tadi kan Ummu Ahmad bilang abahatsu itu sudah fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana, ya kan Bu ya? Ya, ini makanya ini fi'il madhinya juga pakainya tu berarti. Akhadtuhu minal mustashfa amsi. Minal mustashfa ini mustashfa itu tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah ala alif karena alif tidak bisa diharokati memang. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian amsi itu apa? Kata apa? Amsi. Zorof. Ahsan. Dzarfuz zaman. Baik. Dzarfuz zaman itu bukannya harusnya mansub. Tapi kok ini jayid. Jadi beberapa kata dzaraf itu ada yang mabni. Beberapa kata dzaraf itu ada yang mabni seperti al-ana. Nah, ini juga amsi. Ini amsi ini mabni dalam mau keadaan apapun ya amsi tetap kasroh. Tapi namanya dzaraf itu dalam keadaan nasab. Gitu ya, Bapak ya? Dzaraf itu selalu dalam keadaan nasab meskipun mabni. Jadi amsi ini dzarf zaman mabni fi mahalli nasbin. Baik. Ini kalau misalkan kelanjutannya kita bahas Pekan depan. di hari Rabu bagaimana Ibu? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Itu mungkin hari Rabu itu belajar terakhir sebelum Ramadan, ya kan Ibu ya? Iya. Oh, Ramadan libur ya Ustaz? Ramadan? Saya bilang belajar terakhir sebelum Ramadan, bukan berarti Ramadan libur. Kalau Ramadan jamnya pagi kali ya, Ustaz ya? Nah, seperti tahun lalu, insya Allah, kemarin sudah kita bicarakan kan Ibu ya? Ya, saya nggak masuk. Belum lagi. Masa belum? Belum belajar kapan kalau Ramadan? Loh, kayaknya sudah deh saya sampaikan dong. Kelas lain kali Ustaz? Belum. Belum. Oh, udah perasaan. Jangan pakai perasaan.
Kita belajarnya seperti tahun lalu. Sudah saya bilang seperti ini, insya Allah. Tapi nggak usah dibahas. Kita belajarnya pagi Om ya, pagi seperti tahun lalu hari Jumat jam 6 gitu. Gimana Om? Bisa? Bisa. Siap, Ustaz. Habis sholat subuh aja. Kalau habis sholat subuh kan mungkin kita masih mau baca Al-Quran gitu kan. Iya. Baca zikir gitu Baca kan. zikir. Mungkin jam 6 kan pas kan ini insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jam 6 Om Biasanya ya? sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa, Biasanya Ustaz? biasanya sebenarnya durasi belajar kita itu sebenarnya kan 1,5 jam Om ya. Iya. Sebenarnya. Cuman kadang-kadang tergantung. Jadi kalau bisa nanti jam 6 ya jam 6 mulai gitu Om ya. Iya Jadi ya. kalau Ya, soalnya saya jam 8 olahraga, Ustaz. nah, jam 8. Masih cukup lah insya Allah waktunya Om. Berangkat sebelum jam 8, jauh tempatnya. Oh gitu Om. Perjalanan berapa jam Om? Ya enggak sih, enggak berapa jam. Berapa ya? Ya pokoknya kalau belum selesai saya izin dulu ya, Ustaz. Nah, lah bahasa. Ya sallallahu alaihi jami'an. Nanti Sekali Ustaz. minum. Nanti kalau haus minum. Kalau harus minum. Udah biasa Nah. soalnya. Nah, ya sallallahu alaihi jami'an. Kan kita karena kalau kita tetap paksakan sore kan nanti biasanya kan siap-siap berbuka kan gitu Om ya. Jangan, Ustaz. Enggak bisa kalau sore. Nah, Noto. Hari Jumat aja masuknya ya Ustaz. nah, Rabu nggak masuk. Jumat. Ibu kalau hari Rabu juga. Oh, jangan Om. Enggak apa-apa. Kita jalani yang hari Jumat dulu saja Om ya. Nanti di Iya. pertama mungkin enggak, mungkin hari Jumat pekan depan itu masih Om ya. Masih sebelum Ramadan kan Om ya. Masih bisa kita belajar. Mungkin yang hari Sabtu itu. Yang hari Sabtu itu udah tarawih mungkin kalau yang hari Sabtu. Kalau yang hari Jumat mungkin kita masih bisa nanti sebelum betul-betul mepet Ramadan itu. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, tapi ala kulli hal yang penting hari untuk Ramadan kita belajarnya hari Jumat pagi. Jam 6. Gitu ya, Bu ya? Iya. Untuk hari Rabu kita nanti kita lihat lagi nanti bagaimana. Gitu ya, Bu ya? Karena kita memang agak terlambat kita daripada yang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan. هل من سؤال أمهات قبل أن نختم؟ لا يوجد؟ كم حاضرات؟ 8. طيب. Kita tutup. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tersisa waktu kurang lebih 1 pekan menjelang Ramadan ini, waktu yang mendebarkan sebenarnya ibu-ibu sekalian. Apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu bulan Ramadan tahun ini, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini dan menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz.